Pemain berusia 20 tahun ini resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam, klub Eredivisie Belanda. Kontrak ini berdurasi 2 tahun hingga pertengahan 2027 dengan opsi perpanjangan 1 musim ke depan. Mauro Zijlstra sebelumnya bermain untuk tim muda Jong Volendam dan tampil cukup menjanjikan sebagai penyerang tengah. Performanya yang stabil membuat manajemen klub tak ragu mengikatnya dengan kontrak jangka menengah. Pengumuman resmi pun disampaikan langsung melalui situs FC Volendam pada 8 Mei 2025. Di balik pencapaiannya, nama Mauro Zijlstra juga mulai mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Ia diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dan belakangan ini masuk dalam daftar pantauan PSSI sebagai salah satu pemain potensial untuk masa depan timnas, terutama di kelompok U23. Namun, untuk jangka pendek, PSSI belum berencana menambah nama baru lewat jalur naturalisasi. Menurut pernyataan dari Exco PSSI, skuad saat ini masih cukup kompetitif dan telah menunjukkan performa solid dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat menghadapi tim sekelas Australia dan Bahrain. Meski belum bergabung dalam waktu dekat, Mauro tetap masuk proyeksi jangka panjang. Dengan posisi striker yang masih jadi area pengembangan di tim nasional, Zijlstra bisa menjadi opsi penting di masa mendatang. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa tentu menjadi nilai tambah. Untuk sekarang, yang bisa kita lakukan adalah memantau perkembangannya, sambil berharap ia semakin berkembang dan siap memperkuat Garuda saat waktunya tiba. Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola tanah air. FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI buntut dari insiden saat laga timnas Indonesia kontra Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu. Sanksi ini bukan main-main. Indonesia dikenai denda hampir 400 juta rupiah. Dan yang lebih berat, kapasitas penonton di stadion akan dibatasi 15%, terutama di tribun utara dan selatan, area yang disebut jadi pusat insiden. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan laporan FIFA, insiden terjadi pada menit ke-80 di sektor 19. Di momen itu, sekitar 200 supporter Indonesia terdengar meneriakan slogan bernada xenofobia. Tindakan itu dianggap bertentangan dengan prinsip dasar FIFA yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan saling menghormati. PSSI lewat Exco Arya Sinulinga membenarkan kabar tersebut. Ia menyampaikan bahwa surat resmi dari FIFA telah diterima dan menyebutkan pelanggaran terhadap pasal 18 soal diskriminasi. Arya juga menegaskan pentingnya semua pihak untuk mulai melakukan edukasi dan literasi bagi para supporter agar hal seperti ini tak terulang lagi di masa depan. Ini jadi peringatan keras, bukan hanya bagi federasi, tapi juga bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dukungan untuk timnas penting, tapi harus tetap dalam batas yang menjunjung sportivitas dan nilai kemanusiaan. Kita semua tentu ingin melihat stadion penuh dan semangat supporter menggema tanpa membuat masalah. Mari jaga nama baik sepak bola Indonesia bersama-sama. Jangan sampai emosi sesaat membuat mimpi besar kita terganggu. Kabar mengejutkan datang dari Italia. Palermo dipastikan lolos ke babak playoff promosi Serie A 2025 sampai 2026. Tapi di balik kabar bahagia itu, ada satu pertanyaan besar yang bikin para fans timnas Indonesia was-was. Apakah Emil Audero bakal telat gabung ke skuad Garuda? Yap, situasinya memang cukup rumit. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga super krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia pada awal Juni mendatang, tepatnya menghadapi Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni mendatang. Sementara itu, Emil bersama Palermo akan berlaga di playoff Serie B, dan pertandingan terakhirnya bisa berlangsung hingga 2 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia. Waktu yang sangat mepet. Apalagi ada kabar buruk lainnya. Martin Paes, kiper utama timnas Indonesia, dipastikan absen saat laga melawan Cina karena akumulasi kartu. Artinya, peran Emil Audero sangat diharapkan untuk menjaga gawang Garuda tetap aman dari gempuran Tiongkok. Tapi kalau Emil baru bisa bergabung setelah playoff selesai, waktu persiapan dan adaptasinya bareng tim nasional jelas sangat terbatas. Ini tentu jadi dilema bagi Patrick Kluivert yang harus mempersiapkan tim dalam waktu singkat, dengan komposisi pemain yang belum lengkap. Namun di sisi lain, lolosnya Palermo ke playoff juga bisa jadi momen penting bagi Emil untuk menambah pengalaman dan mental bertanding, sesuatu yang bisa sangat berguna saat membela Indonesia. Sekarang, semua mata tertuju ke tanggal-tanggal krusial di awal Juni nanti. Apakah Emil bisa langsung terbang ke Jakarta usai pertandingan Palermo? Apakah ia siap tempur melawan Cina, meski dengan waktu persiapan minim?
Yang jelas, timnas kita harus tetap siap dengan semua kemungkinan. Karena perjuangan menuju Piala Dunia tidak akan mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin.